Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih di Lunch Talk. Kita sudah di segmen terakhir dan tadi penelpon mengatakan Ibu Lina terakhir kekerasannya dialami oleh anaknya di lingkungan sekolahnya. Lingkungan sekolah. Nah, Ibu Rita ini sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Ibu Lina mungkin sudah sesuai prosedur ya. Sebagai orang tua juga ingin melindungi anaknya dan sudah melaporkan ke pihak polisian dan sudah ada feedback juga dari pihak polisian. Apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua dan ini apakah pihak sekolah ataupun guru yang bersangkutan itu memang bisa ditindak nanti ya secara hukum seperti apa? Secara hukum dia bisa selama ada bukti-bukti misalnya visum kemudian memang terbukti dan itu kan sebenarnya baru ancaman hukumannya. Tapi saya tadi belum mendengar prosesnya apakah sudah di pengadilan atau belum gitu. Apakah saya menanti menuju ke sana? Kalau surat tanda lapor polisinya dilaporkan ke KPAI kita bisa endorsement bahwa ini bisa diproses gitu ya. Seperti apa? Itu yang peran KPAI nanti bisa cek kembali ke KPAI apakah memang sudah memberikan surat laporan itu atau seperti apa. Kita kan harus cek kasus banyak sekali ya, ribuan, jadi saya nggak bisa hafal satu-satu. Tapi nanti kita tindak lanjuti. Mungkin kalau misalnya ada kejadian serupa dialami oleh orang tua lain di luar sana, apa langkah awal yang harus yang diambil? Pertama jelas meminta konfirmasi ke sekolah, kemudian memang jika terbukti itu kita bisa langsung visum begitu ya. Karena kadang-kadang kan begini. Visumnya langsung ya? Langsung. Ya, tidak ada jeda ya, maksudnya tidak ada ganti hari. Kadang-kadang kan begini. Ego orang tua kemudian melindungi secara maksimal. Kita harus melihat proporsional. Kadang-kadang misalnya kalau anak dengan anak dilihatlah apakah ini memang kesengajaan atau enggak, jangan kemudian semuanya juga dalam proses polisi. Nah, itu kan bagian dari yang perlu diluruskan gitu ya. Jadi untuk para guru sekalipun juga tidak perlu takut dengan adanya undang-undang perlindungan anak. Fungsi pendidikan kan untuk menjaga semangat anak agar terus belajar gitu ya, tidak hanya sekedar transfer knowledge gitu. Itu yang di attitude inilah sebenarnya guru banyak berperan. Jadi nggak perlu takut juga untuk melakukan proses pendidikan. Gitu ya. Terakhir mungkin Bu Rita dan Bu Linda, ini sebenarnya banyak sekali PR dari pemerintah kita ya, dan kekerasan itu ternyata tidak hanya kekerasan fisik, ada juga kekerasan verbal dan harus dibenahi. Ini adalah dari keluarganya dulu, dari hulunya yang harus dibenahi. Setelah kemudian kalau kita bicara mengenai perpu kebiri yang sudah diberlakukan. Jadi rumusan yang paling sederhana yang paling penting harus diperhatikan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak ini, apa yang harus dilakukan? Saya kira pertama mainstreaming isu perlindungan anak di level pemerintahan, kemudian yang kedua adalah ketahanan keluarga, tadi termasuk di dalamnya ada pengasuhan, dan yang ketiga tadi pemberatan hukuman untuk mendapatkan efek jera gitu ya. Saya kira ini 3 poin ini menjadi satu kesatuan untuk melakukan pencegahan terhadap kejahatan seksual. Baik, Bu Lina. Kalau saya sama dengan Ibu Rita, tapi kita harus sadar betul bahwa anak ini adalah generasi penerus Indonesia. Jadi baik buruknya Indonesia ke depan ya tergantung bagaimana kita mempersiapkan mereka. Jadi jangan bilang kalian generasi masa depan, tapi kita nggak bikin apa-apa untuk dia. Dan tidak dibekali, nantilah kalian bicarain, jangan sekarang. Nah, justru dari sekarang hak partisipasinya harus kita berikan. Selain perlindungan, tumbuh kembang, dan hak untuk hidupnya. Dan selain itu juga pendampingan terhadap korban dan juga pelaku juga menjadi suatu hal yang penting. Penting terhadap pelaku kekerasan. Baik, semoga besok anak-anak Indonesia sudah di langkah pertama untuk bebas dari kekerasan. Amin, amin. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak. Tetap optimis anak Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lina, Ibu Rita telah bergabung bersama kami di studio. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau Anda bisa follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.